Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan yang kami hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk bertatap muka dan menjalankan tugas kenegaraan dan amanat konstitusi untuk menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM PPKF 2023. Masih dalam suasana bulan Syawal, izinkan kami mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Segenap Ibu Ketua dan segenap pimpinan serta seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati. Setelah lebih dari 2 tahun dunia dihantam pandemi COVID-19, alhamdulillah saat ini Indonesia mampu mengendalikan berkat kerjasama, kedisiplinan, sinergi, dan kegotong royongan seluruh komponen bangsa. Dengan rendahnya kasus COVID-19 dan akselerasi program vaksinasi yang mencapai 61,5% dosis kedua dan bahkan vaksin tambahan booster, serta penerapan protokol kesehatan, alhamdulillah tahun ini lebih dari 84 juta masyarakat dapat kembali menjalankan mudik di Hari Raya Idul Fitri untuk berlebaran dan berkumpul dengan sanak saudara tercinta. Mobilitas masyarakat yang begitu masih di tengah pandemi yang belum berakhir mampu dikelola serta relatif lancar, aman, selamat, dan semarak. Hal ini tentu mampu merekatkan kembali dan mempertebal tali sosial, sekaligus menggerakkan dan pemulihan ekonomi Indonesia. Ini suatu pencapaian yang tidak gampang dan tidak boleh kita pungkiri. Saat ini masih banyak negara bergulat dengan COVID-19 dan banyak juga negara yang masih berjuang memulihkan ekonomi. Bahkan ada yang tengah menghadapi krisis ekonomi dan keuangan yang kompleks. Maka nikmat mana lagi yang kau dustakan? Ibu, Bapak, pimpinan dan anggota dewan yang kami muliakan, pemulihan ekonomi Indonesia yang cukup kuat, yang kita juga bersama dan pengendalian COVID-19 secara efektif tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Ini merupakan hasil kerja keras dari berbagai upaya luar biasa dari kita bersama pemerintah dan DPR serta segenap unsur masyarakat, akademisi dan para ahli serta dunia usaha. Sejak awal pandemi awal Maret 2020, kebijakan ekonomi makro dan kebijakan fiskal memainkan peran yang sangat penting dalam menangani guncangan hebat akibat pandemi dan dampaknya yang multidimensi, kompleks, dan luar biasa. Langkah-langkah darurat dan ekstraordinary kebijakan ekonomi makro dan fiskal dilakukan secara terorganisir, sistematis untuk tujuan yang pertama ada menyelamatkan jiwa dari ancaman COVID-19 dengan kenaikan dukungan anggaran sangat besar untuk penguatan sarana prasarana kesehatan, penanganan pasien, obat-obatan, pemberian insentif tenaga kesehatan termasuk pengadaan vaksin. Yang kedua, memberikan tambahan secara masif dan signifikan bantalan sosial untuk melindungi masyarakat dari merosotnya daya beli akibat kehilangan pekerjaan dan terhentinya aktivitas ekonomi yang meluas. Yang ketiga, mendukung dan melindungi dunia usaha, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah atau biasa yang kita sebut dengan UMKM, dari tekanan kebangkrutan akibat pandemi. Dan yang keempat,
menjaga stabilitas sistem keuangan dari ancaman efek domino akibat kontraksi dan perlemahan ekonomi. Pemerintah mengeluarkan Perpu nomor 1 tahun 2020 yang telah disetujui dan disahkan oleh Ibu Bapak anggota DPR menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 yang memberikan landasan hukum yang kuat agar pemerintah dapat lebih fleksibel, responsif, dan antisipatif dalam penanganan pandemi COVID-19 yang sangat diwarnai dengan ketidakpastian. Selanjutnya, pemulihan ekonomi menunjukkan tren menguat. Setelah mampu menjaga pertumbuhan positif 3,7% di tahun 2021 sampai meski dihantam gelombang COVID-19 varian Delta, pemulihan ekonomi berlanjut di triwulan 1 2022 dengan pertumbuhan pencapaian 5,01%. Melonjak varian Omikron tidak terlalu berdampak pada proses pemulihan ekonomi nasional. Ini hasil nyata dari akselerasi vaksinasi dan kekebalan alami yang tumbuh di masyarakat. Konsumsi dan investasi terus menunjukkan tren peningkatan, disertai pemulihan yang kuat di hampir semua sektor ekonomi termasuk transportasi, akomodasi, dan konstruksi. Selain dua sektor utama yaitu manufaktur dan perdagangan, indikator PMI Manufaktur Indonesia pada April 2022 masih terus ekspansif pada level 51,9. Sementara itu, kenaikan harga komoditas global mampu mendorong peningkatan surplus neraca perdagangan Indonesia. Secara kumulatif, pada triwulan 1 2022, neraca perdagangan tercatat surplus US dolar 9,3 miliar. Pada April 2022, surplus neraca perdagangan Indonesia mencapai US dolar 7,6 miliar, rekor tertinggi surplus bulanan dalam sejarah neraca. Transaksi berjalan tahun 2022 diperkirakan akan lebih baik dibandingkan tahun 2021. Pimpinan dan para anggota dewan yang terhormat, proses pemulihan ekonomi nasional yang menguat tentu patut kita syukuri. Namun ini tidak menyebabkan kita cepat berpuas diri. Tantangan dan risiko baru telah muncul dari faktor global, baik dari sisi geopolitik, ekonomi, dan keuangan yang sangat kompleks dan dinamis. Harus segera kita antisipasi dan kelola. Dalam World Economic Outlook April, IMF memproyeksikan melambatnya pertumbuhan ekonomi global tahun 2022 pada tingkat 3,6%, turun signifikan 0,8 poin persentasi dari proyeksi di Januari 2022. Selain pandemi COVID-19 yang belum sepenuhnya selesai, ada dua tantangan besar lain yang perlu terus kita waspadai dan antisipasi, yaitu lonjakan inflasi global terutama akibat perang Rusia dan Ukraina, dan percepatan pengetatan kebijakan moneter global, khususnya di Amerika Serikat. Perang Rusia-Ukraina juga telah menyebabkan disrupsi sisi produksi atau supply yang sangat besar, sehingga mendorong kenaikan ekstrim tinggi harga-harga komoditas global. Harga minyak mentah terus-menerus berada pada kisaran US dollar 100 per barel sejak awal tahun year to date. Harga gas alam naik 127%, batu bara naik 137,3%, CPO naik 26,1%, gandum naik 56,5%, dan jagung naik 34,3%. Pergeseran risiko tantangan inflasi dan pengetatan moneter ini menimbulkan situasi pilihan kebijakan policy trade-off yang sangat sulit yang dihadapi
oleh semua negara di dunia. Pilihan kebijakan tersebut adalah apakah segera mengembalikan stabilitas harga, mengendalikan inflasi yang berarti pengetatan moneter dan fiskal yang akan memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan, atau tetap mendukung akselerasi pemulihan ekonomi setelah terpukul pandemi. Jika tidak terkelola, risiko global ini akan menggiring kepada kondisi stagflasi, yaitu fenomena inflasi tinggi dan terjadinya resesi seperti yang pernah terjadi di Amerika Serikat pada periode awal 1980-an dan 1990-an. Kondisi signifinasi akan memberi imbas negatif luar biasa ke seluruh dunia, terutama terhadap negara-negara berkembang dan emerging market. Perubahan risiko global ini harus menjadi fokus perhatian dan harus kita kelola secara tepat langkah dan tepat waktu, hati-hati dan efektif. Pilihan kebijakan menjadi sangat sensitif dan tidak mudah. Namun dengan berbekal kebersamaan dan keberhasilan kita semua, pemerintah pusat dan daerah, MPR, DPR, DPD, legislatif, yudikatif, institusi lainnya, masyarakat, akademisi, dan dunia usaha dalam mengelola pandemi yang begitu sulit, kita berharap dan sekaligus percaya bahwa Indonesia akan mampu menghadapi tantangan baru yang berbeda dan sangat kompleks ini. Pimpinan dan para anggota dewan yang terhormat, kenaikan harga komoditas global telah berdampak pada naiknya harga-harga di dalam negeri, terutama energi dan pangan. Hal ini dapat dilihat pada tekanan inflasi yang mungkin meningkat akhir-akhir ini. Meskipun faktor musiman yaitu bulan Ramadan dan perayaan Hari Raya Idul Fitri juga turut memberikan andil terhadap. Sebagai penutup, kami kutipkan dari ayat Al-Quran yang kami kira sangat relevan dengan dinamika perekonomian kita saat ini dan ke depan, yakni Quran Surat Yusuf ayat 47 dan 48, yang berbunyi, dia Yusuf berkata agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa, kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dia di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Ayat 47. Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapi tahun sulit, kecuali sedikit dari apa bibit gandum yang kamu simpan. Ayat 48. Ayat-ayat tersebut memberikan inspirasi kepada kita bahwa suatu keniscayaan jika suatu perekonomian akan menghadapi siklus ekonomi, episode makmur dan episode paceklik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan dan perlindungannya untuk dapat melewati masa-masa sulit sekarang ini. Semoga kita diberikan kekuatan untuk dapat melaksanakan tugas dan amanah, melayani seluruh rakyat Indonesia dalam upaya menuju bangsa yang berdaulat, maju, adil, dan makmur. Amin, amin ya robbal alamin. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi. Om Namo Buddhaya. Jakarta, 20 Mei 2022, atas nama Pemerintah Republik Indonesia. Terima kasih.